Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Kali ini saya mau coba review ini guys. Telo Papua yang sempat saya tanam dulu. Sebenarnya alhamdulillah ini sudah tumbuh sangat bagus ya. Dari semua yang saya tanam itu kurang lebih kemarin ada berapa ya? 250 stek batang ya kalau nggak salah. Nah itu dari sekian banyak itu yang tumbuh berhasil bisa dibilang katakanlah itu hanya dua guys sebenarnya. Tiga lah dengan yang ini, tapi ini masih kecil sih yang ini nggak terlalu besar dia batangnya. Nah namun guys pada hari ini karena cuaca di sini itu apa ya, cukup berangin. Ini angin apa ya, angin muson barat mungkin ya namanya atau apa, saya kurang tahu. Pokoknya hari ini intensitas angin itu cukup besar sehingga banyak pohon memang yang apa ya, saking kuat tiupannya itu sampai berliuk-liuk seperti itu. Nah salah satu korbannya tuh ini guys. Singkong Papua yang saya tanam ini sudah cukup besar padahal guys. Kalau di total untuk tingginya sendiri sudah ada kurang lebih 2,5 meter hingga mau mencapai 3 meter sih. Kemarin sudah mau setinggi ini guys, sudah mau rata dengan dak itu. Hanya saja karena ini tadi angin kencang, dia batangnya sampai patah guys. Karena tidak kuat menahan terpaan angin kan. Ini dia patah di area apa namanya ini, bonggol ya atau bagian pangkal. Itu sangat disayangkan guys. Sebenarnya ini kemarin mau saya biarkan seperti itu kan, hingga dia memang mampu besarnya itu seberapa gitu kan, saya mau lihat. Tapi ternyata nasib berkata lain, jadi pohonnya harus tumbang seperti ini. Jadi mau nggak mau terpaksa untuk daunnya nanti kita jadikan pakan kambing. Kemudian ini kan steknya ini masih ada nih ya. Nah ini nanti steknya ini kita potong. Kemudian kita tanam lagi guys. Sangat disayangkan sih, mau saya biarkan padahal. Biar gede sekali seperti itu. Nah sebenarnya ada lagi guys. Ini kan yang saya bilang cukup berhasil kan ada dua ya. Nah sebelahnya itu satunya itu ada di sebelah sih. Kalau jadi ada dua tipe guys menurut saya. Yang satu ini dia tumbuhnya itu secara apa ya, secara vertikal lah. Jadi dia tumbuh tinggi seperti itu, kemudian dahannya juga panjang-panjang seperti itu kan, menyerupai pohon lah kalau yang ini. Nah kalau yang di sebelah itu dia tumbuhnya itu pendek guys, tapi dia lebat. Untuk daun-daunnya itu dia lebih lebar, lebih besar. Kemudian pohonnya pun lebih lebih pendek. Hanya saja memang lebih apa ya, lebih lebat lah, lebih rindang seperti itu. Jadi ada dua perbedaan sih. Nah mungkin nanti setelah ini akan saya perlihatkan yang satunya, yang pohon yang satunya itu. Nah ini mungkin yang ini akan saya tebang sekalian dulu guys. Kemudian akan saya potong kecil-kecil untuk saya tanam lagi nanti steknya. Oke, mungkin saya akan review yang satunya dulu guys. Nah guys, ini yang saya maksud, pohon yang satunya lagi. Oh sama guys, ya Allah, ternyata sama. Ini juga pohonnya sepertinya ikut mau rubuh guys. Jadi ini bisa teman-teman lihat, dia terangkat ini kan, karena saking apa ya, saking sudah besarnya si batang atau dahannya ini guys, sehingga kena terpaan angin yang kencang, dia apa ya, seperti mau roboh gitu guys. Nah bisa teman-teman lihat, ini kan dia pohonnya lebih lebat ya. Dari segi daun pun ini lebih lebih besar-besar, lebih lebar daripada yang sana tadi guys. Yang sana tadi tipikalnya itu dia tumbuhnya meninggi seperti itu, dengan dahan atau ranting itu yang banyak juga dan memanjang. Kalau ini enggak, dia untuk ranting-rantingnya sendiri lebih memendek, tapi daunnya itu dia lebih lebat, lebih rimbun seperti itu. Nah jadi dari total kemarin di video saya sebelumnya ya, yang penanaman bibit singkong Papua itu, dari 250 batang kalau nggak salah guys. Nah yang berhasil, yang saya bisa katakan berhasil itu ada dua ini guys. Yang lain itu ya tumbuh tapi hanya ya seperti tadi guys, yang kecil tadi itu, yang di sebelahnya tadi kan ada yang kecil ya. Nah dia hanya tumbuh seperti itu guys, kecil. Yang bisa tumbuh hingga lebat, hingga besar, batangnya pun bisa hingga besar seperti ini hanya dua ini guys. Nah kenapa demikian, karena
ini yang kebetulan saya tanam di dekat area rumah guys, jadi memang lebih bisa terawat, terurus gitu kan. Pada saat musim kemarau kemarin itu masih sering saya siram seperti itu kan, jadi dia lebih apa ya, lebih terawat lah, sehingga mungkin dia jadi lebih berhasil daripada yang saya tanam di kebun guys. Kalau yang di kebun itu bahkan untuk penyiraman saja itu hanya mengandalkan air hujan. Jadi ketika musim hujan seperti ini baru dia terkena air guys. Jadi saya nggak pernah menyiramnya karena memang letaknya yang jauh sih dari rumah. Jadi kan kalau harus, sebenarnya bisa setiap mungkin ke kebun bawa air kan, cuman sayanya yang males. Nah jadi memang kurang terawat yang di kebun itu guys, bahkan disiram pun tidak, apalagi pupuk juga saya nggak pernah kasih, hanya di awal itu berupa pupuk kandang, kemudian 1 kali atau 2 kali ya saya kasih pupuk urea seperti itu. Ternyata memang karena kurang terawat ya. Beda dengan di dekat rumah ini kan untuk merawatnya lebih mudah ya, karena dekat area rumah, tinggal ketika ingin menyiram tinggal kita siram karena dekat dengan rumah. Waktu memberi pupuk juga lebih enak, lebih dekat kan. Sama satu lagi, mungkin dari faktor ini guys, ini kan dulu kandang ya, ini dulu kandang bekas kandang lama itu, tapi belum saya bongkar juga, belum ada isinya juga. Jadi banyak sisa-sisa ini ya, sisa-sisa kotorannya itu mungkin ya, yang sudah apa ya, terurai kemudian diserap oleh tanah, sehingga mungkin tanah di sini tuh lebih subur mungkin ya, seperti itu kalau analisa saya sih. Karena memang kan ini bekas kandang ya, dulu banyak sekali kotoran-kotoran yang sudah terurai lah secara alami. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa bisa tumbuh selebat atau sesubur ini guys. Analisa saya seperti itu sih. Tapi mungkin ini sepertinya harus saya ini guys, harus segera saya potong ya untuk daunnya, karena takutnya ini angin kencang ini masih sampai entah kapan ini. Jadi memang mulai pagi hari ini tadi sih guys, angin itu bertiup cukup kencang disertai hujan gerimis lah. Nah sampai sekarang guys 1 hari full, ini sekarang sudah hampir jam 4 sore guys. Terus itu nggak berhenti sama sekali anginnya seperti itu guys, dari pagi tadi. Nah bahkan itu pohon yang besar pun kan sampai ini ya, sampai meliuk-meliuk seperti itu. Memang cukup kencang guys daerah saya. Kebetulan hari ini banyak juga singkong yang apa ya, rubuh ya. Ini singkong karet guys. Nih banyak yang meliuk, pohonnya pada miring, pada mau tumbang. Nah oke guys, mungkin pada video kali ini saya cuma mau sharing terkait hal ini guys. Bisa dibilang ini update ya, update dari percobaan ini penanaman pakan singkong Papua yang di video saya sebelumnya dulu itu. Jadi yang berhasil hanya sekian persen guys, mungkin ini hanya nggak sampai 1% ya kayaknya, karena kan hanya 3 batang ya yang tumbuh bagus ya. Jadi hanya berapa persen itu. Nah mungkin sarannya itu aja sih guys. Mungkin kalau memang teman-teman yang lain yang mungkin niat juga untuk menanam tumbuhan seperti ini tumbuhan untuk pakan sih sebenarnya, untuk pakan ternak. Nah mungkin harus lebih di perawatannya harus lebih ekstra lagi mungkin ya, walaupun mungkin itu tanamnya di kebun. Jadi jangan kayak saya, karena saya memang jarang merawatnya guys untuk yang di kebun, jadi saya biarkan seperti itu saja. Beda dengan yang di rumah, ini masih cukup terawat. Nah jadi mungkin sarannya untuk teman-teman yang mungkin menanam, lebih diperhatikan lagi untuk segi perawatannya agar tumbuhnya bisa bagus dan subur lebat seperti ini guys. Saya akan lanjut untuk menebang atau memotong si singkong Papua yang satu ini tadi guys, yang rubuh tadi. Nah ini kita gergaji saja guys. Ya gergaji aja lah.
Nah, ini daunnya yang nanti akan kita buat untuk pakan kambing guys. Kemudian yang ini, nah ini nanti akan saya tanam lagi guys, tapi ini saya tadi potongnya masih panjang-panjang, nanti kita akan potong dia lebih pendek lagi, mungkin ini bisa jadi 1 2 3, mungkin jadi 4 lah guys. Nah bervariasi sih, ini kan ada yang panjang dan pendek, nanti akan saya potong pendek-pendek ya, kurang lebih 20-30 cm guys, kemudian akan saya tanam lagi nanti. Nah yang besar ini mungkin juga akan saya potong guys menjadi beberapa bagian ya, mungkin 1 2 3, mungkin 3 sampai 4 juga sih guys, mudah-mudahan bisa tumbuh lagi, tapi nggak tahu sih bisa tumbuh apa enggak, karena ini musimnya juga sudah musim hujan sih di sini. Kemarin untuk yang penanaman sebelumnya itu saya tanam ketika apa musim hujan juga ya, saya lupa, tapi ya itu guys, yang hidup hanya yang di area rumah ini guys, area dekat kandang. Ya seperti itulah guys, mungkin pokoknya kita coba dulu, nanti kita akan tanam, mudah-mudahan bisa hidup lagi. Tapi tanamnya juga mungkin ini nanti akan saya tanam dekat rumah lagi guys, supaya bisa hidup antara di area dekat kandang sini lagi atau di area sebelah sana guys, yang dekat kandang baru, supaya lebih terawat. Kalau saya tanam di kebun takutnya nanti ini malah tidak hidup lagi seperti sebelumnya, sayang guys. Nah oke, mungkin demikian dulu guys videonya, terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.